sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel LPK PPSDM Resti Group. Oke, di video kemarin teman-teman udah paham kan mengenai apa itu analisis beban kerja. Nah, di video edukasi kali ini kita akan menyajikan video mengenai secara teknis analisis beban kerja itu digunakan. Oke, langsung aja teman-teman, selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini melanjutkan dari video-video sebelumnya, akan kita bahas tentang cara pengisian form analisa beban kerja. Analisa beban kerja merupakan suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Metode analisis beban kerja biasanya dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama adalah dengan penyebaran kuesioner, wawancara secara langsung, dan metode pengamatan secara langsung di lapangan. Untuk metode kuesioner, perlu disiapkan daftar pertanyaan terbuka tentang uraian dan rincian tugas, beserta tugas tambahan. Untuk wawancara secara langsung, kita perlu menyiapkan panduan wawancara terbuka tentang uraian atau rincian tugas dan tugas tambahan. Kita juga perlu sampel atau seluruh pegawai yang akan kita wawancara. Untuk pengamatan secara langsung, kita perlu menyiapkan lembar observasi atau checklist. Lembar observasi ini tentu memuat semua uraian tugas dia, berupa form yang nanti akan diisi oleh kita berdasarkan keadaan di lapangan. Selanjutnya, dalam metode pengamatan langsung, kita harus berada di lokasi tempat pekerjaan, supaya kita tahu apa yang dia lakukan, berapa waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya, untuk menganalisa lebih jauh, kita perlu membuat standar kemampuan rata-rata. Hal ini perlu supaya ada ukuran yang nyata. Jadi, tidak bias. Artinya, ada pekerja atau karyawan yang mampu menyelesaikan atau mengetik laporan, misalkan dia 30 menit. Satu laporan 30 menit. Tapi ternyata ada juga karyawan yang mampu menyelesaikan kurang dari itu. Misal 25 menit. Atau ternyata ada lagi yang mampu menyelesaikan kerjaan itu sampai 20 menit. Sehingga kita perlu melakukan analisa sebetulnya berapa standar kemampuan rata-rata untuk mengerjakan laporan tersebut. Biasanya yang kita ambil adalah merupakan rata-rata dari yang cepat sampai yang lambat, ya nanti dibagi berapa. Atau kita bisa menggunakan rumus satuan waktu tadi, normal waktu, ada berapa orang untuk menyelesaikan waktu tersebut, perlu waktu berapa, dan hasil dibagi hasilnya berapa. Cuman kalau orang itu tersebut hanya satu, nah itu yang bermasalah. Misalnya satu orang kali waktu dia kerja itu adalah 60 menit, sementara hasilnya berupa 2 laporan, berarti otomatis 30. Kita perlu menganalisa lebih jauh, betul nggak 30? Kalau orangnya tersebut cuma satu, tapi apabila orangnya tersebut di departemen itu dalam menyelesaikan tugas itu ada 3 atau 2, itu pasti kita bisa ambil rata-ratanya berapa. Tapi kalau untuk orangnya yang satu, maka perlu kita lihat kerjaannya bagaimana. Kalau kita menilai mereka kerjanya lambat, maka kita buat standar kemampuan yang menurut sebagai atasan tuh harusnya selesai berapa menit. Atau cari karyawan yang sudah senior yang dia sudah
sudah ahli dalam pengerjaan itu jadi standar. Kalau belum sampai standar itu, maka perlu dilakukan pelatihan sehingga standar itu akan tercapai. Itu catatannya. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui waktu kerja efektif. Waktu kerja efektif adalah waktu yang betul-betul digunakan untuk bekerja menyelesaikan tugas. Setelah dipotong waktu istirahat, waktu makan, waktu sholat, waktu ke air gitu ya, misalnya ke belakang ke WC, atau waktu-waktu tertentu di mana dia menyiapkan berkas. Jadi waktu kerja efektif adalah waktu yang benar-benar dia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai peraturan pemerintah, maka waktu tersebut adalah untuk satu hari itu waktu kerja efektifnya adalah 300 menit. Per minggu 1.500, per bulan 6.000, per tahun 72.000 menit. Ini contoh dari formulir pengukuran beban kerja, nanti kita akan bahas. Untuk petunjuk pengisiannya, nama jabatan tentu diisi oleh jabatan yang dia jabat sekarang. Misalnya, staf bagian pajak, supervisor pajak, manajer pajak, dan sebagainya. Unit kerja, ya dia departemen pajak kan, tulis aja. Unit kerja departemen perpajakan. Ikhtisar jabatannya, staf pajak itu kerjanya apa? Jobdesknya apa? Ditulis di situ. Misalnya, membuat laporan, dan lain sebagainya. Ya, kerjaannya aja ditulis, nggak apa-apa. Misalnya ada 8 jobdesk, tulis aja 8 jobdesk, tidak apa-apa. Namun, untuk uraian tugas berbeda. Tiap jobdesk, tiap pekerjaan pasti memiliki tahapan atau prosedur kerja atau uraian kerja. Lah, itu yang ditulis secara rinci. Jadi, misalnya, tugas untuk bagian pajak adalah membuat laporan bulanan, misal laporan bulanan PT A. Nah, itu jobdesk pertama, buat laporan PT A. Apa aja yang dilakukan? Misalnya 1, bertahap proses. Strip, di bawah uraian kerjanya ditulis. Misalnya membuat faktur atau membuat apa. Terakhir, misalnya menjilid laporan. Seperti itu. Jadi dirinci apa yang Anda lakukan terkait dengan kerjaan tersebut, supaya nanti bisa kelihatan waktunya. Untuk hasil kerja, maka bisa ditulis hasil kerja berupa apa? Berupa laporan, apakah data, apakah berkas. Waktu penyelesaian rata-rata tadi kita sudah bahas, jadi berdasarkan yang sudah ditentukan oleh perusahaan, standarnya bagaimana. Kalau belum, maka buat standarnya. Siapa yang bikin standarnya? Tentu atasannya. Atasannya, puncak pimpinan tertinggi dari departemen itu harus membuat standar. Karena itu kan mempengaruhi penilaian. Jadi kalau tidak ada standarnya, tidak mungkin ada standarnya. Kalau belum ada, buat. Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya dari pimpinan tertinggi di departemen itu. Dia menentukan. Karena apa? Waktu penyelesaian rata-rata pekerjaan itu akan mempengaruhi dari performa dan target-target dari departemen. Jadi tugas dari pemimpin departemen itu adalah menentukan target dan performanya. Para pekerja kita dinilai lambat atau cepat. Kalau ingin cepat, ya standarnya harus bagus dong. Tapi kalau lambat, ya berarti ada kesalahan. Kenapa bisa standarnya lambat? Apakah karena faktor orangnya, bawahan Anda tidak bisa mengikuti instruksi Anda? Penyelesaiannya dengan apa? Latihkan. Beri dia pelatihan sesuai untuk mempercepat kerjaannya itu. Atau bisa juga secara teknis, coba periksa laptopnya. Apakah laptopnya sering nge-hang, tidak update? Itu bisa mempengaruhi dari waktu penyelesaian kerjaan dia.
kerjaan dia. Kalau sering ngehang, sering mati, ya mengganggu lah. Apalagi datanya ada di laptop itu. Mati ya udah bisa dikerjain cuma laptop itu, dan laptop itu nggak mati-mati, tinggal hidup-hidup. Tentu sebagai pemimpin harus mengambil tindakan dong. Mungkin membelikan laptop yang baru, atau mungkin memperbaikinya kalau masih dimungkinkan. Waktu kerja efektif sesuai yang tadi ketentuan pemerintah itu ada 300 menit, ada 1.500 menit, ada 6.000 menit, dan ada 72.000 menit. Untuk beban atau volume kerja itu tergantung dengan apa yang dihasilkan. Misalnya membuat laporan itu atau laporan 1, apakah 2, atau 3, dan lain sebagainya. Pegawai yang dibutuhkan itu berdasarkan hasil analisa tadi, beban waktu kerja efektif, beban volume kerja, dan waktu penyelesaian rata-rata itu untuk pengecekan saja. Ini adalah salah satu contoh pengisian yang mungkin dilakukan oleh Badan BKN ya. Saya mengambil contoh dari ini karena ini relatif lebih gampang sehingga bisa diterapkan relatif lebih cepat. Karena yang dibutuhkan dalam form ini adalah, saya perlu mengingatkan, yang dibutuhkan di sini adalah uraian tugas harus jelas dan lengkap serta sistematis. Itu kata kuncinya dalam penyusunan analisa beban kerja. Jadi ketika Anda menulis itu bisa jadi Anda bolak-balik gitu, kayaknya ada yang kurang nggak, ada yang lebih nggak, ada yang kurang. Jangan sampai nanti setelah dianalisa ternyata, ternyata kerjaan itu, departemen itu banyak waktu yang masih nganggur. Ternyata banyak kerjaan yang belum dirilis. Yang semua dikerjakan di sini, misal dalam jabatan tertentu mungkin ada rangkap jabatan. Saya tidak mengetahui apakah di beberapa perusahaan, tapi mungkin ada rangkap jabatan. Bagaimana untuk rangkap jabatan itu? Ya udah ditulis semua aja. Ditulis jabatan semua dalam satu. Jadi kita bisa tahu dalam dia sebagai apa dan dia sebagai apa. Jadi nanti ditulis dulu aja dalam satu dalam satu form ini dulu aja. Ya. Jadi mungkin yang pertama dia jabatannya sebagai apa, terus form kedua dia jabatannya sebagai apa. Nanti kita bisa menggabungkan berupa waktu penyelesaian rata-rata itu dengan volume beban kerja, nanti bisa tahu dengan waktu kerja efektif kita bisa lihat. Jadi artinya Anda yang rangkap jabatan tetap ditulis di situ. Jadi apabila Anda rangkap jabatan yang misalnya satu sebagai supervisor pajak, satu sebagai komisaris, satu sebagai direktur, atau sebagai ya itu tidak mungkin sih. Cuman maksudnya misalnya dia dia kerja sebagai kantor pusat dan di kantor divisi. Dan dia di divisi sebagai apa? Misalnya di kantor pusat sebagai bagian apa? Misalnya kepala departemen bagian keuangan untuk kantor pusat. Sementara untuk di divisinya dia misalnya menjadi salah satu misalnya direktur atau apa gitu kan. Nah, itu perlu dianalisa beban kerjanya seperti apa, ya ditulis semua. Jadi kerjaannya tidak hanya satu aja, tapi semua kerjaan yang dia lakukan ditulis semua. Tapi tentu dipisahkan, biar kita gampang nanti ketika kita menganalisa, misal kerjaan dia sebagai ini, kerjaan dia sebagai ini. Jadi nanti ketika kita satuin juga tidak bermasalah. Jadi monggo, apakah mau dibagi menjadi dua formulir, ataukah dalam satu formulir tidak masalah. Yang penting ada kejelasan, misalnya yang atas tentang jabatan ini, yang bawah tentang jabatan itu, tidak masalah. Mungkin dua formulir tidak apa-apa juga, nanti untuk analisa tetap kita akan gabungkan. Kemudian tugas di sini juga ada yang misalnya nomor 2 ini menginventaris data usulan formasi yang disampaikan oleh instansi pusat. Hasilnya berupa rekap data, waktu penyelesaiannya rata-rata itu 30 menit untuk per data. Jadi dia mengumpulkan, menyimpan folder ini itu gitu, diperiksa datanya betul enggak. Itu waktu yang dibutuhkan 30 menit untuk satu instansi. Dia punya 600 instansi. Dan waktu kerja efektifnya dia pakai 1 tahun. Karena memang tugas itu berupa tahunan. Jadi dibikin 1 tahun. Nah, untuk pegawai yang dibutuhkan itu sesuai dengan jumlahnya
Jadi 30 menit kali 600 instansi dibagi 72.000, dia akan dapat 0,250 seperti itu. Untuk selanjutnya ke bawah juga sama, pengisiannya relatif mudah. Misalnya yang nomor 8, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Hasil kerjanya berupa apa? Kegiatan, tidak ada kegiatan. Jadi melaksanakan tugas kedinasan, misalnya ikut seminar, ikut pelatihan, misalnya atau misalnya mengikuti rapat tertentu. Waktu penyelesaian rata-rata 30 menit. Rapatnya tidak terlalu lama, jadi hanya 30 menit. Atau kunjungan, bisa melaksanakan tugas kedinasan itu kunjungan, atasan memerintahkan, tolong ke departemen ini atau ke divisi ini ya, dia kunjungan. Nah, kunjungannya berapa? Di sini tertulis 30 menit. Rata-rata selama selama 1 hari itu selalu ada tugas tersebut. Jadi kunjungan itu selalu ada, atau tugas apalah yang istilahnya tidak mengerjakan tugas tapi dia pergi kemana gitu kan, sesuai atasan memerintahkan, itu 30 menit, diri 30 menit, dan tugas itu rata-rata 3. Jadi waktu kerja efektifnya pun 300 menit karena dianggapnya per hari. Maka pegawai yang dibutuhkan 0,3. Ini sebenarnya untuk pegawai yang dibutuhkan itu tidak terlalu dipentingkan oleh analisa kita, cuma nanti terakhirnya aja yang kita butuhkan. Kalau kita melihat dari sini, dari analisa di sini, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 1,512. Kita tidak mengetahui dulu ini pegawainya ada berapa. Kalau pegawainya ada 1, berarti ini artinya kalau masih berjalan dengan lancar, dia lihat atasannya, berarti kerjanya efektif. Karena harusnya dikerjakan oleh 1,5 orang, dia hanya dikerjakan oleh 1 orang. Tapi apabila ternyata ada 2 staf dan kerjaannya itu 1,5, berarti masih ada kesempatan untuk tambah lagi kerjaan-kerjaan tertentu sehingga bisa lebih efisien dalam timnya. Ini tingkat efisien jabatan bisa diukur. Jadi jumlah IKJ atau isi kerja jabatan tadi, jadi beban kerja di normal waktu, dibagi pemegang jabatannya berapa, dibagi tadi waktu kerja efektifnya itu, misalnya pakai per tahun 72.000 dan mungkin pakai per tahun aja. Jadi semua dirubah menjadi per tahun saja, tidak masalah. Jadi kita tidak menghitung per bulan atau per hari, tapi itu langsung per tahun saja, sehingga nanti bisa tingkat efisiensi jabatan bisa dilihat per tahun. Ini merupakan contoh form analisis beban kerja yang sudah dibuatkan. Jadi di sini memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk kolom dari pekerja pegawai yang dibutuhkan kita hilangkan dulu karena itu tidak butuhkan. Yang pertama di sini ada nama jabatan, untuk diisi nama jabatannya apa, nama itu nama pemangku jabatannya siapa, unit kerja departemen mana, ikhtisar jabatan sama diisi dengan apa yang dia kerjakan. Atau juga bisa dilampiri dengan job desk seperti itu, berdasarkan SK gitu ya. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam formulir. Ini sama dengan yang tadi saya terangkan di slide PowerPoint. Jadi ada nomor, uraian tugas, sifat pekerjaan, hasil pekerjaan, standar waktu penyelesaian, volume beban. Cuman saya menambahkan beban kerja jabatan. Jadi beban kerja jabatan itu memang langsung pengali dari standar waktu dikali volume. Saya memang tidak menyantumkan standar kerja efektif karena saya langsung hitung per tahun di sini untuk yang ini per tahun. Jadi nanti saya akan melihat dari sini, dari harian. Nah, kalau misal standar waktu kerja penyelesaiannya itu adalah 15 menit dan volume kerjanya misalnya kita hitung semuanya langsung ke kan harian, karena tiap hari, maka otomatis kalau per tahun ada berapa. Jadi nanti tinggal dikali setahun ada berapa. Misalnya ini per bulan, ini per bulan nih. Misalnya laporan ini misalnya dia bikinnya per
bulan, gitu ya. Membuat laporan per bulan. Tiap pengerjaan misalnya yang dibutuhkan adalah 60 menit. Nah, maka otomatis volume kerjanya berapa? Karena per bulan, karena cuman dia mengerjakan satu laporan misalnya per bulan, maka setahun itu kan ada 12. Ya udah. Jadi jumlah kerja ada 12. Jadi otomatis beban kerjanya itu adalah 720 menit selama 1 tahun. Nah, nanti dijumlah, nanti kita ketemu jumlah di sini, itu jumlah beban kerja keseluruhan selama setahun. Nah, waktu kerja efektif dalam 1 tahun ini adalah 7.072.000. Nah, nanti untuk tingkat efisiensi jabatan itu gampang, jadi cukup karena pemangku jabatannya hanya 1, maka di sini G25 itu artinya ini jumlah beban kerja dibagi 1 kali G26 atau waktu kerja efektif. Karena pekerjaannya ada 1, jadi kita tulis 1. Nah, kalau pekerjaannya lebih dari 1, maka tulis 2 ya dikali 2, 3 ya 3. Ya, begitu. Ini memang hasilnya 0,01 tentu. Ini kan cuman satu uraian tugas. Ini bisa dilakukan dengan mudah menurut saya. Yang penting kata kuncinya adalah uraian tugas ini harus dibuat lengkap dan rinci. Kata kuncinya. Jadi harus lengkap dan rinci semua yang dikerjakan. Terus jangan lupa standar waktunya harus betul. Jangan sampai, wah dilebih-lebihkan aja deh, biar kelihatan lama. Itu salah. Nanti akan terjadi analisa beban kerja yang salah. Untuk seperti ini kita perlu keterbukaan. Atasan memang perlu dengan pasti bawahan itu mengerjakan apa aja dan waktu yang diperlukan berapa. Itu harus seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, dan bawahan hanya menuliskan apa yang dia kerjakan, kalau bawahannya ada 3 mungkin masih akal, Anda akan bisa menghitung rata-rata. Tapi kalau bawahannya cuma 1, nah itu yang Anda harus yang menentukan standar kerjanya Anda. Volume beban kerja tentu ada berapa jumlah pekerjaan. Jadi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Uraian tugas harus dibuat jelas, akurat, lengkap, dan terperinci. Apa aja, tulis aja. Jadi jangan sampai nanti kita salah analisa. Terus, yang selanjutnya, yang kuning itu yang saya kasih kuning adalah ini. Standar waktu penyelesaian. Ini, 2 hal ini yang paling penting dalam pengumpulan beban kerja. Anda betul melakukan ini, termasuk volume kerja ada berapa kali Anda. 3 utama ini yang Anda lakukan, yang bisa Anda kerjakan dan betul, maka analisa beban kerja akan tepat. Tapi apabila Anda salah satu dari uraian tugas, standar waktu, volume itu tidak begitu jelas. Kalau sifat pekerjaan bisa lah kita bilang kuning ini kan Anda sendiri bisa memperkirakan berapa 1 bulan, 2 bulan, dan itu kan tergantung sudah kelihatan dari tugas-tugasnya gitu. Tapi ada yang memang harus Anda kejar keakuratannya, itu adalah di uraian tugas dan standar waktu dan volume beban kerja juga. Akhirnya akan mengikuti volume beban kerja dan sifat pekerja itu akan mengikuti. Jadi ada 4 hal yang harus dipegang dan Anda isi dengan sebaik-baiknya adalah uraian tugasnya harus lengkap, sifat pekerjaannya apakah harian mingguannya itu juga harus jelas, standar waktu penyelesaian ini harus jelas nih, waktunya ini, karena waktu inilah yang nanti akan mempengaruhi yang lainnya. Ini penting banget di standar waktu penyelesaian itu. Kalau saya bilang ini yang pertama uraian tugas itu, yang keduanya itu adalah standar waktu penyelesaian itu harus benar-benar
sifat pekerjaan oke, volume beban pekerjaan juga harus kita kasih tahu ada berapa jenis pekerjaan yang dilakukan, karena akan mempengaruhi beban kerja ini. Jadi ini adalah hal yang harus kita kerjakan untuk menganalisa beban kerja. Ya, mungkin dicukupkan sekian untuk kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan teman-teman karyawan atau mungkin teman-teman karyawan juga di perusahaan lain, bisa menghubungi LPK. Nanti akan kita bisa diskusi bareng apa permasalahan untuk analisa beban kerja. Karena di era sekarang, era new normal, era COVID ini, perlu loh menganalisa beban kerjaan departemen-departemen tertentu. Karena apa? Bisa jadi kerjaan mereka jadi overload. Bisa karena bertambah. Ya, apalagi di perbankan itu ada restrukturisasi, berarti kan ada hal yang bertambah. Tentu dengan prosedur kerja yang bertambah, SOP-nya juga baru dan sebagainya. Tapi mungkin ada juga departemen yang menjadi lebih simple kerjaannya, karena yang dulu dikerjakan harus on the spot, misalnya sekarang tidak boleh karena COVID, maka dilakukan secara online. Nah, itu menghemat waktu nggak? Dianalisa. Ternyata memang misalnya dengan cara dihubungi itu lebih cepat karena tidak ada memakan waktu di jalan dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa ngomong cepat dan tidak sebelum kita melakukan analisa beban kerja. Intinya adalah di era COVID ini kita perlu melakukan analisa beban kerja sehingga kita bisa tahu departemen-departemen kita itu apakah sudah bekerja secara efisien atau belum. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Salam. Oke teman-teman, bagaimana tadi? Sudah cukup paham ya bagaimana penggunaan form analisis beban kerja. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu kegiatan teman-teman, terutama di saat bekerja. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah jangan lupa di like, comment, and share.